Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Naulia dengan 2009-16003 dari kelas Sistem Informasi A angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis diri saya menggunakan dua pendekatan, yakni SWOT dan juga diagram fishbone. Nah, mengapa saya menggunakan dua metode ini? Karena saya tidak ingin hanya memahami diri saya secara umum melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman, tapi juga ingin lebih menggali lebih dalam terkait akar penyebab dan dari kelemahan-kelemahan yang saya miliki agar dapat menemukan solusi yang lebih tepat. Nah, pertama-tama saya akan memaparkan SWOT analisis dari diri saya sendiri. SWOT itu terdiri dari 4 komponen utama, yakni ada strength, weakness, opportunity, dan juga traits. Untuk strength atau kekuatan pertama saya adalah cepat memahami teori dan konsep yang baru. Nah, saya cukup adaptif ketika mempelajari materi baru, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Nah, hal ini sendiri tentunya membantu saya untuk tidak tertinggal dan mampu mengikuti perkembangan dengan lebih cepat. Nah, untuk poin yang kedua, yakni saya memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Saya terbiasa menyelesaikan pekerjaan atau tugas tepat waktu dan berusaha memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, sehingga yakni terbiasa mengerjakan tugas secara sistematis dan terstruktur. Saya dalam mengerjakan tugas secara sistematis dan terstruktur biasanya membuat perencanaan, lalu menyusun langkah-langkah, dan juga memastikan setiap prosesnya itu bisa berjalan dengan rapi dan juga lebih terorganisasi. Namun saya juga menyadari beberapa kelemahan yang masih perlu saya perbaiki. Yang pertama yakni ada kemampuan berkomunikasi saya yang masih kurang atau masih perlu untuk ditingkatkan, terutama di dalam menyampaikan pendapat saya secara percaya diri di depan umum. Lalu saya juga terkadang overthinking di sini yakni terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan atau memikirkan segala sesuatu yang tidak diperlukan sehingga dapat menghambat pengambilan dari keputusan saya. Lalu yang ketiga yakni kurang konsisten dalam mengembangkan diri, khususnya di dalam menjaga rutinitas belajar dan juga meningkatkan soft skill saya, terutama berkomunikasi tadi. Nah, kalau dari sisi peluang, saya melihat bahwa saat ini terdapat banyak kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan diri, baik itu melalui pelatihan, komunitas, ataupun platform digital atau online. Nah, selain itu peluang karir yang juga semakin beragam membuka kesempatan bagi saya untuk terus mengeksplorasi bidang yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan saya. Lalu yang terakhir yakni dukungan lingkungan seperti komunitas, organisasi, dan juga relasi pertemanan saya nantinya yang akan menjadi support system dalam proses mengembangkan diri saya. Namun ada beberapa tantangan yang harus saya waspadai. Yang pertama yakni persaingan yang semakin kompetitif di media sosial maupun di dunia kerja. Nah, hal ini menuntut saya untuk terus meningkatkan kualitas dari diri saya. Lalu yang kedua, tuntutan industri terhadap soft skill yang semakin hari malah semakin tinggi, terutama di dalam komunikasi dan juga kemampuan beradaptasi. Lalu yang terakhir yakni ada lingkungan kerja atau lingkungan yang menilai berdasarkan performa komunikasi, sehingga kemampuan berkomunikasi merupakan suatu aspek yang sangat-sangat penting untuk bisa dikembangkan terutama pada diri saya. Nah, setelah mengidentifikasi kelemahan melalui SWOT, saya tidak ingin berhenti hanya pada mengetahui kelemahan saya saja. Nah, oleh karena itu saya juga menggunakan diagram fishbone atau diagram sebab akibat untuk menganalisis lebih dalam terkait akar permasalahan dari kelemahan saya. Melalui diagram ini, saya dapat mengelompokkan faktor penyebab kelemahan saya ke dalam beberapa aspek, misalnya measurement, material, man, methods, mesin, dan milieu atau lingkungan. Nah, salah satu kelemahan utama yang saya identifikasi adalah kemampuan komunikasi saya yang masih rendah atau harus ditingkatkan. Nah, untuk penjelasan dari diagram fishbone ini, yang pertama ada measurement, dari bahwa selama ini saya tidak mendapatkan feedback yang konsisten atau konstruktif, sehingga sulit untuk mengetahui secara spesifik di bagian mana sebenarnya komunikasi saya ini yang masih harus diperbaiki. Nah, yang kedua itu tidak ada indikator keberhasilan yang jelas, misalnya standar komunikasi yang ingin dicapai. Lalu saya juga jarang mengukur perkembangan kemampuan saya secara berkala, sehingga peningkatan yang terjadi juga tidak terpantau atau tidak termonitoring secara objektif. Nah, hal ini membuat proses perbaikan saya berjalan menjadi kurang terarah.
Nah, untuk selanjutnya yakni ada materials. Dari sisi materi atau bahan pembelajaran sendiri, materi yang saya pelajari khususnya komunikasi masih terbilang kurang lengkap dan juga kurang mendalam. Saya juga belum memiliki contoh presentasi yang benar-benar baik sebagai referensi saya, terutama saat saya melatih diri. Masih minim dalam berlatih presentasi contohnya, sehingga teori yang saya pahami atau yang saya catat itu masih belum sepenuhnya terimplementasi dan juga terpraktikkan. Lalu ada faktor atau diri sendiri. Dari faktor saya pribadi, saya terkadang kurang percaya diri, terutama saat berbicara di depan halayak ramai atau di depan umum. Nah, saya juga belum terbiasa berbicara secara spontan atau formal di dalam banyak orang atau di depan profesional-profesional lainnya. Selain itu, saya juga masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun kalimat secara runtut dan juga jelas ketika saya berbicara langsung kepada dosen contohnya, atau kepada orang yang lebih profesional. Nah, faktor-faktor ini yang menjadi salah satu akar penyebab utama yang harus dan perlu saya perbaiki secepatnya. Nah, yang selanjutnya terdapat faktor yakni metode. Nah, dari sisi metode sendiri, saya sering tidak membuat kerangka pembicaraan saya secara matang sebelum berbicara. Lalu tidak ada metode latihan komunikasi yang rutin dan juga terjadwal. Lalu saya juga masih selalu bergantung kepada catatan sebagai alat bantu, sehingga mengurangi kelancaran berbicara saya secara natural. Nah, dari sisi sarana pendukung ini sendiri, saya masih belum terbiasa presentasi di depan banyak orang menggunakan proyektor yang secara umum dipakai untuk presentasi selain PPT atau Canva secara optimal. Nah, terkadang saya juga mendapatkan kendala teknis saat berkomunikasi online atau presentasi secara online yang membuat saya menjadi kurang nyaman dalam berbicara. Dan yang terakhir yakni peralatan yang digunakan juga kadang masih belum mendukung secara maksimal, seperti audio yang tiba-tiba rusak atau laptop saya yang tiba-tiba lemot. Lalu untuk di bagian faktor selanjutnya yakni ada milieu atau lingkungan. Dari sisi lingkungan sendiri, suasana belajar tidak kondusif atau kurang nyaman menjadi di mana kemampuan berkomunikasi itu menjadi rendah atau perlu untuk ditingkatkan. Lalu adanya budaya takut salah yang membuat saya lebih banyak memilih untuk diam. Dan yang terakhir yakni dukungan dari sekitar juga belum selalu optimal dalam mendorong saya untuk aktif dalam berbicara. Nah, dari analisis ini saya menyadari bahwa kelemahan dalam komunikasi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi juga merupakan kombinasi dari faktor internal dan juga eksternal. Baik, sebagai penutup, melalui analisis SWOT ini saya dapat memahami posisi diri saya saat ini, apa yang menjadi kekuatan saya, apa yang perlu saya tingkatkan, lalu peluang apa yang bisa saya manfaatkan, dan juga tantangan apa yang harus saya hadapi. Melalui diagram Fishbone sendiri, saya belajar bahwa setiap kelemahan itu tidak muncul begitu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh akar penyebab yang bisa dianalisis dan juga diperbaiki secara bertahap. Semoga melalui pemaparan ini saya dapat menunjukkan komitmen saya untuk terus belajar, beradaptasi, dan juga berkembang menjadi pribadi yang lebih baik itu secara akademik maupun secara profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.